Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang Human Resource Management System atau bisa dibilang HRMS, yaitu sebuah sistem yang digunakan perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia berbasis teknologi. Dalam presentasi ini, kami akan membahas mulai dari konsep dasar Human Resource Management System, komponen-komponennya, cara kerjanya, hingga penerapannya di perusahaan besar di Indonesia. Harapannya setelah presentasi kami kali ini, kita bisa memahami bagaimana pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan sumber daya manusia di era modern saat ini. Pada slide 2 ada latar belakang. Di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, perkembangan teknologi mendorong digitalisasi di berbagai bidang termasuk dalam pengelolaan sumber daya manusia. SDM merupakan aset paling penting yang sangat merupakan keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. Namun, jika pengelolaannya masih dilakukan secara manual, seringkali menimbulkan berbagai masalah seperti keterlambatan, ketidakefisien, dan kesalahan data. Oleh karena itu, diperlukan sistem terintegrasi seperti HRMS untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Pada slide 3, ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan HRMS? Dan yang kedua, apa saja komponen utama dalam sistem tersebut? Yang ketiga, bagaimana cara kerja dan mengimplementasikan HRMS di perusahaan? Dan yang terakhir, apa saja kelebihan serta kekurangan dari penggunaan sistem HRMS atau Human Resource Management System? Pada slide 4 ada tujuan penulisan. Tujuan dari penulisan dan presentasi kali ini dibuat agar pembahasan menjadi lebih terarah dan jelas. Nah, tujuan pertama adalah untuk menjelaskan konsep dan pengertian HRMS secara akademis, sehingga kita memiliki pemahaman dasar yang kuat. Tujuan kedua adalah untuk menganalisis bagaimana cara kerja serta mengimplementasikan HRMS dalam organisasi atau sebuah perusahaan. Tujuan ketiga adalah untuk mengidentifikasi komponen dan fungsi utama HRMS sehingga kita tahu bagian-bagian penting dalam sistem tersebut. Dan yang tujuan terakhir adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan HRMS yang nantinya bisa menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan sebelum menerapkan sistem ini. Dengan adanya tujuan ini, diharapkan pembahasan tidak keluar dari topik yang telah ditentukan. Pada slide 5 ada definisi Human Resource Management System. Human Resource Management System merupakan sistem informasi berbasis teknologi yang digunakan untuk mengelola seluruh proses sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau sebuah perusahaan. Sistem ini mengintegrasikan berbagai fungsi SDM ke dalam satu platform digital yang terpadu, mulai dari proses rekrutmen hingga pengelolaan data karyawan, sampai masa pensiun. Human Resource Management System juga sering disebut sebagai Human Resource Information System atau bagian dari Human Capital Management. Ada komponen HRMS. Komponen pertama dalam HRMS adalah rekrutmen dan seleksi, yaitu sistem yang membantu proses penerimaan karyawan secara digital, pemasangan lowongan, hingga onboarding, mempercepat proses seleksi dan meningkatkan kualitas kandidat. Komponen kedua adalah payroll atau penggajian yang berfungsi untuk menghitung gaji tunjangan pajak dan potongan secara otomatis serta terintegrasi dengan data absensi sehingga dapat meminimalkan kesalahan perhitungan. Selanjutnya adalah manajemen kehadiran yang digunakan untuk mencatat absensi cuti, izin, dan lembur secara real-time melalui sistem digital. Selain itu, terdapat juga manajemen kerja yang berfungsi untuk menilai kinerja karyawan secara objektif berdasarkan target yang telah ditentukan serta evaluasi yang dilakukan secara berkala.
Komponen berikutnya adalah pelatihan dan pengembangan yang berperan dalam mengelola program pelatihan serta peningkatan kompetensi karyawan guna mendukung pengembangan karir. Selain itu, terdapat fitur Employee Self-Service atau ESS yang memungkinkan karyawan untuk mengakses data pribadi mereka secara mandiri untuk mengajukan cuti atau melihat slip gaji, sehingga dapat mengurangi beban administrasi bagi HR. Selanjutnya ada fungsi HRMS. HRMS memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi operasional dan fungsi strategis. Secara operasional, HRMS membantu mengoptimalisasikan pekerjaan administratif SDM dan mengurangi kesalahan manual. Sedangkan secara strategis, HRMS menyediakan data dan analisis yang dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan serta mendukung perencanaan tenaga kerja. Selanjutnya, apa saja manfaat dari HRMS? Penggunaan HRMS memberikan berbagai manfaat bagi organisasi, diantaranya meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, menghasilkan data yang lebih akurat dan terpusat, serta memudahkan akses informasi. Selain itu, HRMS juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan meningkatkan transparansi serta kinerja karyawan. Lalu, bagaimana cara kerja HRMS? Cara kerja HRMS dimulai dari tahap input data, yaitu data karyawan, absensi, dan kinerja dimasukkan ke dalam sistem. Selanjutnya, sistem akan memproses data tersebut sesuai dengan aturan perusahaan. Hasil dari proses tersebut berupa output seperti laporan dan analisis SDM. Semua data ini kemudian dapat diakses secara real-time oleh karyawan maupun manajemen sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada beberapa contoh studi kasus implementasi beberapa perusahaan besar di Indonesia yang telah menerapkan HRMS dalam operasionalnya. Misalnya, PT Telkom Indonesia menggunakan HRIS untuk pengelolaan SDM secara terintegrasi. PT Pos Indonesia juga terbukti mengalami peningkatan kinerja karyawan setelah menggunakan sistem ini. Selain itu, BCA memanfaatkan HRMS untuk menjaga akurasi dan efisiensi data, sedangkan Pertamina menggunakan HRMS untuk meningkatkan transparansi serta efisiensi operasional. Nah, apa saja kelebihan dari HRMS? HRMS ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan atau human error, serta menyediakan data yang terintegrasi dan mudah diakses. Selain itu, sistem ini juga mendukung pengambilan keputusan strategis dan membantu perusahaan dalam memenuhi kepatuhan terhadap regulasi. Adapun kekurangan dari Human Resource Management System, adanya biaya implementasi awal yang cukup besar, ada pula kebutuhan pelatihan bagi pengguna untuk dapat beradaptasi dengan sistem tersebut. Selain itu juga memiliki risiko keamanan data serta ketergantungan terhadap teknologi. Pembahasan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa HRMS adalah sistem yang sangat penting bagi pengelolaan sumber daya manusia. HRMS juga mampu memberikan efisiensi, meningkatkan akurasi data, serta mendukung pengambilan keputusan. HRMS juga telah diterapkan di berbagai perusahaan besar yang ada di Indonesia. Walaupun pengimplementasiannya membutuhkan perencanaan yang sangat matang. Untuk sarannya, organisasi harus melakukan analisis terlebih dahulu sebelum mengimplementasikan HRMS. Selain itu juga sangat penting untuk dilakukannya pelatihan untuk pengguna sistem agar penggunaan tersebut dapat dilakukan secara optimal. Perusahaan juga sebaiknya meningkatkan aspek keamanan data serta melakukan pengembangan terhadap HRMS dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI. Demikian penjelasan dari kami mengenai Human Resource Management System, mulai dari latar belakang, konsep, hingga manfaat dan implementasinya dalam perusahaan di Indonesia. Dapat disampaikan bahwa
Human Resource Management System memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, serta membantu pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.